pada kakinya dan menghantam lutut Yoga dengan bambu hingga bambu itu hancur. Lalu kaki Yoga diikat kepada sepeda motor dan diseretlah tubuh Yoga di aspal bermeter-meter. Tak seperti apa sakit yang dirasakan Yoga saat itu, hingga akhirnya Yoga terkapar tak bernyawa. Dan setelah puas, barulah warga keparat itu mencari identitas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Cerita Tukang Jahit. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita lanjutan dari cerita yang berjudul Berdosa Demi Zakat Fitrah. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel kami dengan cara mengklik videonya. Dan bagi kalian yang baru pertama bergabung dengan channel ini, saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Dan saya persilahkan untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke ceritanya. Setelah Yoga kehilangan pekerjaan dan barang-barang di rumahnya sudah ludes dijual kecuali TV. Karena itu satu-satunya hiburan untuk keluarganya, terutama untuk anak-anaknya. Yoga pun nekat untuk menjadi pemulung. Yoga bisa menjual hasil mulungnya ke penampung rongsokan yang berada di kampung sebelah. Namun pada suatu hari, penampung rongsokan itu dikabarkan meninggal dunia. Yoga pun menjadi bingung harus menjual rongsokan kemana. Yoga hanya berdiam diri di rumah dan memikirkan bagaimana caranya ia bisa mendapatkan uang. Hingga pada suatu waktu Pina meminta izin kepada Yoga, suaminya. Pina berniat untuk menawarkan jasa mencuci dan setrika kepada tetangga rumahnya. Karena saat itu memang ekonomi mereka sedang jatuh dan Yoga pun mengizinkannya. Beberapa hari Pina sibuk menerima pekerjaan dari tetangganya, hingga pada suatu hari Pina menolak pekerjaan dari pelanggannya dikarenakan anaknya sedang sakit, yaitu anak keduanya yang bernama Paras. Hari itu Pina dan Yoga membawa Paras ke bidan, dan ternyata Paras terkena demam berdarah. Dan bidan menyarankan agar anaknya segera dibawa ke rumah sakit besar di kotanya. Dan Yoga berpikir untuk meminjam uang kepada saudaranya, karena untuk ke rumah sakit tentu tidak cukup uang sedikit. Sepulangnya dari bidan, Yoga langsung mendatangi saudaranya di kampung sebelah. Sementara Pina seharian di kamar menemani Paras yang sedang sakit, dan Iqbal ikut menemani adiknya di kamar. Sore hari menjelang maghrib, Yoga pun pulang dan langsung dihampiri Pina. "Gimana ya, dapat uangnya enggak?" tanya Pina. "Gak dapet bu, saudaraku lagi gak ada uang katanya. Ini dia cuma nitipin uang jajan buat Iqbal dan Paras," jawab Yoga sambil memberikan uang 20.000 ke Pina.
Ya Allah, terus gimana bisa bawa Paras ke rumah sakit ya? Timpal Pina. Tenang Bu, sabar. Nanti malam ayah mau coba pinjam ke tetangga. Siapa tahu mereka bisa bantu. Ucap Yoga. Dan maghrib pun tiba. Mereka pun berbuka puasa hanya dengan air putih dan ubi rebus. Setelah berbuka puasa, Yoga mengecek keadaan Paras. Saat itu Yoga kaget karena tubuh Paras sangat panas dan menggigil. Otomatis Yoga pun panik. Dia langsung berniat untuk ke rumah tetangganya. Bu, aku mau ke tetangga sebelah dulu ya. Siapa tahu mereka bisa dan mau bantu kita. Paras badannya panas banget loh Bu. Emang harus segera dibawa ke rumah sakit. Sebentar Bu, kamu coba kompres dulu aja ya, ucap Yoga. Yoga pun segera pergi dan mengetuk pintu beberapa tetangga. Memang Yoga dipersilahkan masuk oleh tetangganya. Tapi ketika Yoga mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang, tetangganya bilang, "Maaf ya, saya juga lagi gak ada uang. Coba kamu ke rumah sebelah atau di depan. Semoga aja mereka bisa kasih pinjaman." Yoga pun mencoba meminjam ke beberapa tetangga yang lain. Dan hampir semua tetangga yang ditemui Yoga mengatakan beralasan hal yang sama. Dalam kekalutan Yoga malam itu, terpikirlah olehnya untuk mencuri. Ya Allah, aku tahu ini salah, tapi aku harus membawa anakku ke rumah sakit, gumam dalam hati Yoga. Pulanglah Yoga ke rumah dengan tangan dan harapan kosong. Yoga duduk di ruangan tengah dan memikirkan apa yang harus dia curi untuk menghasilkan uang yang banyak. Saat ia sedang melamun, Pina pun menghampiri Yoga. "Ayah, gimana, dapat gak pinjamannya?" tanya Pina. Yoga hanya menggelengkan kepalanya. Pina pun tertunduk. "Bu, aku pengen ngomong," tanya Yoga. "Iya, kenapa ya?" jawab Pina. "Bu, seandainya aku mengusahakan segala cara untuk membuat para sembuh, kamu setuju gak Bu?" tanya Yoga. Pina pun menangis dan berkata, "Ibu tahu apa yang ayah pikirkan, tapi memang keadaan kita seperti ini," ucap Pina. Pina pun kembali ke kamar sambil menahan tangisan dan mengusap air matanya. Tepat jam 11 malam, Yoga pun keluar rumah. Dia berjalan tanpa tujuan. Dia hanya berjalan dan berharap dapat menemukan sesuatu. Sampai langkahnya membawa Yoga ke kampung orang. Melihat situasi kampung itu sepi, Yoga kembali teringat pada ide gilanya, yaitu mencuri. Yoga jalan sangat pelan dan memperhatikan setiap rumah yang ia temui di kampung tersebut. Sampai pada akhirnya, Yoga melihat satu rumah yang cukup besar dan mewah. Kebetulan pagar rumah itu terbuka. Yoga pun mendekati rumah itu perlahan, mengintai keadaan dan mengincar barang apapun yang dia lihat di rumah itu. Dan saat itu Yoga benar-benar nekat masuk ke halaman rumah itu karena Yoga melihat sebuah sepeda. Dan pada malam itu Yoga benar-benar mencuri. Yoga mendorong sepeda itu menjauh dari rumah pemiliknya. Dan setelah dirasa aman, Yoga pun menaiki sepeda tersebut dan menggayuhnya dengan cepat. Duh,
Aku jual sepeda ini ke siapa ya? Yoga kebingungan saat itu. Sekitar jam 2 malam, Yoga sudah sampai di kampungnya. Tapi dia tidak berani pulang membawa barang curian karena takut dicurigai dan hal-hal lainnya. Akhirnya Yoga pun kembali menggayuh sepeda itu menuju perkotaan. Yoga berniat menjual sepeda itu ke bengkel sepeda. Dan Yoga pun berniat menjual sepeda itu ke bengkel sepeda. Berkilo-kilo Yoga menempuh perjalanan. Rasa pegal bahkan kaki lecet pun tak ia pedulikan. Hingga tiba azan subuh, Yoga berhasil sampai di pusat kota. Dan sayangnya dia tidak menemukan bengkel sepeda satupun. Dia hanya melihat satu toko sepeda. Sedikit pesimis juga saat itu di dalam benak Yoga. Apa mau ya toko itu beli sepeda ini? Tapi kondisi sepeda itu masih sangat bagus. Sepertinya sepeda baru karena masih mengkilap dan mulus. Akhirnya Yoga menunggu toko sepeda itu buka. Sedangkan saat itu baru azan subuh. Yoga pun duduk di emperan toko dan tak terasa Yoga ketiduran sampai pagi-pagi dia dibangunkan oleh seseorang. Dan saat Yoga terbangun, dia melihat toko sepedanya itu sudah buka. Lantas Yoga langsung membawa sepeda itu ke toko tersebut. Awalnya pemilik toko menolak barang bekas. Tapi setelah melihat bahwa sepeda yang dibawa Yoga adalah sepeda mahal dan kondisinya masih bagus dan kinclong, si pemilik toko pun mau membelinya, tapi dengan harga murah. Yoga hanya menerima uang sebesar 400.000 rupiah. Yoga pun senang. Dia tidak peduli tentang harga sepeda itu. Yoga hanya ingin segera membawa Paras ke rumah sakit. Pagi itu Yoga sangat bersemangat dan segera pulang. Dan hari itu Yoga berhasil membawa Paras ke rumah sakit. Dan setelah Paras dirawat beberapa hari, akhirnya Paras pun sembuh. Pina sama sekali tidak mempertanyakan dari mana suaminya mendapatkan uang tersebut. Yang Pina tahu suaminya sudah berjuang demi anaknya. Singkat cerita, Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Namun ekonomi mereka masih belum membaik. Karena pada dasarnya Yoga belum mendapat pekerjaan seperti hal yang diharapkan. Pada suatu hari menjelang hari raya, biasanya di beberapa kampung ada pengumpulan sedekah untuk anak-anak yatim yang diadakan di masjid. Begitupun di kampung Yoga waktu itu tinggal. Sore itu, Yoga, Pina dan anak-anaknya sedang berkumpul di dapur. Mereka sedang mengupas ubi untuk membuat kolak. Dan sejak siang, speaker masjid berkumandang menyambut para donatur yang berdatangan ke masjid. Dan diumumkanlah pendapatan sedekah hari itu. Dan ketika diumumkan, setiap anak yatim mendapat santunan sekian juta rupiah per orang. Tiba-tiba Iqbal menyeletuk, "Wah, enak ya jadi anak yatim, dapat uang banyak." Kok gitu ngomongnya?" ucap Pina kaget. Yoga hanya tersenyum dan berkata, Emang pengen jadi anak yatim. Nanti gak bisa lihat ayah lagi loh," ucap Yoga. "Gak mau ya, maaf, tadi gak sengaja. Gak tahu tiba-tiba ngomong gitu," timpal Iqbal dengan ekspresi sedih dan menyesal.
Selang beberapa saat, ada yang mengetuk pintu rumah Yoga. Mereka ternyata itu adalah panitia zakat atau petugas masjid yang mengumpulkan zakat fitrah keliling rumah-rumah warga. Dan saat itu Pina berkata kepada para panitia, "Maaf Pak, kami zakatnya nyusul nanti ya," ucap Pina dengan perasaan malu. Dan Pina pun kembali ke dapur. "Ayah, apa kita jual TV aja ya buat fitrah Iqbal sama Paras? Kita kan udah gak punya uang soalnya," ucap Pina. "Janganlah Bu, kasihan anak-anak kalau TV-nya dijual. Biar nanti ayah nawarin jasa ngecat rumah tetangga. Siapa tahu ada rezeki buat fitrah dan beli baju lebaran buat Iqbal sama Paras." Timpal Yoga tersenyum. Selesailah mereka di dapur, dan saat menunggu buka puasa, Yoga banyak bercerita soal kebahagiaan yang pernah dialami keluarga kecilnya itu. Semuanya ia ceritakan sampai-sampai Iqbal dan Paras tertawa terbahak mengingat memori mereka. Namun saat itu Pina keheranan karena mendadak suaminya menjadi sebahagia itu dan secerewet itu. Tapi akhirnya Pina pun larut dan terbawa suasana ketika Yoga bercerita tentang pertemuan pertama mereka hingga menikah dan punya seorang anak. Keesokan harinya, Yoga mulai menawarkan jasa ngecat ke rumah tetangga. Dan Yoga hanya mendapatkan satu orderan dari seorang nenek. Nenek itu juga hanya meminta Yoga mengecat kamar mandi saja. Tapi Yoga tetap menyanggupinya. Dan setelah pekerjaannya selesai, Yoga hanya diberi upah Rp25.000. Tapi Yoga tetap bersyukur. Dia berikan uang tersebut kepada Pina. "Ini cukup untuk fitrah Iqbal atau Paras. Besok aku mau cari orderan lagi Bu," ucap yang Yoga. Esok hari Yoga kembali berkeliling menawarkan jasanya. Bahkan Yoga nekat masuk ke kampung tetangga untuk menawarkan tenaganya. Tapi sayang hari itu tidak ada yang berminat. Hingga pada malam hari Yoga pun pulang dengan tangan kosong. Sampai pada akhirnya dia hanya merenung memandangi wajah istri dan anak-anaknya yang sudah tertidur. Yoga berpikir dengan apa istri dan anaknya buka puasa hari itu. Lantas dia pun ke dapur mencari tahu. Namun Yoga hanya melihat sisa air putih di gelas dan 2 piring bekas nasi dan sebungkus garam di dekat piring itu. Lalu Yoga kembali ke ruang tengah dan duduk di sana. Ternyata Pina pun belum tidur. Dia tahu Yoga sudah pulang, tapi Pina tidak tahu harus berkata apa di hadapan Yoga. Pina pun keluar dari kamar, lalu duduk di samping Yoga. Lalu Yoga pun bertanya, "Bu, tadi makan sama garam ya?" "Iya Pak, gak apa-apa kok, enak malahan. Dari kecil kan ibu udah biasa makan sama garam. Iqbal juga sampai nambah tadi makannya ya. Oh iya, uang yang kemarin ibu pakai buat fitrah Paras," jawab Pina. "Maaf ya Bu, ayah gak pernah bisa buat ibu dan anak-anak hidup layak. Ayah selalu gagal. Aku gak berguna Bu," timpal Yoga. Ia pun menangis. "Enggak ya, ayah selama ini selalu berusaha dan berjuang untuk keluarga. Ibu bahagia kok," ucap Pina sambil mengusap pipi suaminya yang basah.
Bu, ayah janji besok ayah akan pulang bawa uang buat fitrah ibu sama Iqbal. Dan semoga ada lebihnya buat beli lauk pauk ya. Besok lusa kan lebaran. Masa iya ibu makan sama garam lagi? Ucap Yoga suaminya. Jangan ya, ibu pengen besok ayah di rumah saja. Nanti biar ibu kuli lagi ya. Pasti dapet kok buat fitrah dan beli lauk pauk, timpal Pina. Keesokan harinya adalah hari terakhir puasa, dan saat itu Pina sudah keliling menawarkan jasanya untuk cuci gosok pakaian. Tapi entah kenapa hari itu tidak ada satupun orang pun yang berminat memakai jasa Pina. Malahan Pina tanpa sengaja mendengar seseorang tetangga sedang membicarakan Yoga suaminya. Ternyata sebagian warga ada yang mengetahui bahwa Yoga pernah mencuri sepeda. Pina pun pulang ke rumah dan menangis. Bu, kenapa nangis bu? Tanya Iqbal anaknya. Ibu gak apa-apa kok A. Oh iya, ayah kemana A? Tanya Pina. Ayah ada di kamar bu, lagi tidur, jawab Iqbal. Lantas Pina menghampiri Yoga dan ternyata Yoga sedang sakit. Ya Allah, ayah badan kamu panas banget. Kamu sakit ya? Udah beberapa hari ini ayah gak makan, tanya Pina. Enggak kok bu, gimana dapat pekerjaannya bu? Timpal Yoga. Pina malah menangis dan tidak berkata apa-apa. Yoga pun bangun dari tempat tidur dan berkata, Bu, doakan ayah ya, semoga hari ini ayah dapat hasil. Ayah mau kemana? Ayah lagi sakit, udah ayah di rumah saja, ucap Pina. Bu, fitrah itu wajib dan itu sudah tanggung jawab ayah. Biarkan ayah ikhtiar hari ini. Doakan saja ya bu, timpal Yoga. Ayah jangan mencuri lagi ya. Ibu takut terjadi apa-apa pada ayah, ucap Pina. Bu, Tuhan lebih tahu apa yang dilakukan umatnya. Ya sudah, ayah pamit dulu ya. Kamu doakan saja biar ayah ketika pulang membawa hasil, timpal Yoga. Sebelum pergi, Yoga sempat memeluk Iqbal dan mencium Paras yang sedang tidur. Yoga pun pergi dengan tubuh yang lemas dan gemetaran. Yoga memberanikan diri meminjam uang pada siapapun yang ia temui di jalan. Tapi tidak ada satupun yang sudi membantunya. Setiap menit Yoga merasakan tubuhnya semakin lemah dan jalannya pun sempoyongan. Hingga tiba azan zuhur terdengar. Yoga sudah berada di kampung yang dulu ia mencuri sepeda. Yoga mencari tempat beristirahat dan Yoga pun masuk ke sebuah masjid untuk sholat dan sekalian istirahat. Baru juga tiba di halaman masjid, Yoga tersungkur. Untungnya ada seseorang yang membantu Yoga untuk bangun dan membawanya ke dalam masjid. Tanpa basa-basi, Yoga berkata kepada orang itu, Pak, saya boleh pinjam uang gak Pak? Saya butuh untuk fitrah anak dan istri saya Pak. Namun orang tersebut malah memberikan nasihat dan ceramah kepada Yoga. Kemudian orang itu pun pergi begitu saja. Dan setelah beberapa saat, Yoga pun bangun untuk berwudu dan sholat zuhur. Namun setelah sholat dan hendak keluar, tiba-tiba mata Yoga tertuju kepada kotak kaca berisikan uang yang lumayan banyak.
Ada dorongan di hatinya untuk mengambil beberapa lembar uang dari kotak tersebut. Namun Yoga tahu soal resiko dan dosa besar bila mencuri di dalam masjid. Tapi Yoga teringat bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk puasa dan hari terakhir untuk fitrah. Sampai pada akhirnya Yoga memecahkan kotak amal tersebut dan juga benar-benar mengambil 3 lembar uang 50 ribuan. Padahal di sana banyak uang 100 ribuan. Setelah Yoga mengantongi 3 lembar uang itu, Yoga pun lari keluar sambil menangis. Namun karena di sekitaran masjid ada orang yang melihat apa yang dilakukan Yoga, orang tersebut pun langsung mengejar Yoga dan berteriak, "Maling!" Seketika itu juga warga di kampung itu memenuhi jalan dan gang-gang kecil. Mereka berhamburan untuk mengejar Yoga. "Maling! Maling!" teriak warga. Ada yang membawa beberapa senjata tajam dan bambu. Mereka pun mengejar Yoga. Dan sialnya jalur keluar kampung sudah dicegat warga. Dan Yoga pun mau tidak mau saat itu terkepung oleh warga. Tiba-tiba, bu, kepala Yoga dihantam balok. Yoga pun tersungkur ke tanah. Di sanalah dengan bengisnya warga kampung itu menghajar Yoga sekuat tenaga mereka. Yoga sudah tidak bisa mengeluarkan suaranya lagi karena hantaman keras mendarat di dadanya. Dada Yoga dihantam dengan batu bata berkali-kali. Wajah Yoga sudah berlumuran darah. Belum puas dengan penderitaan Yoga, manusia-manusia setan itu mengikat Yoga pada kakinya dan menghantam lutut Yoga dengan bambu hingga bambu itu hancur. Lalu kaki Yoga diikat kepada sepeda motor dan diseretlah tubuh Yoga di aspal bermeter-meter. Tak seperti apa sakit yang dirasakan Yoga saat itu. Hingga akhirnya Yoga terkapar tak bernyawa. Dan setelah puas barulah warga keparat itu mencari identitas Yoga. Untuk cerita selanjutnya, tunggu video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.